Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM 41425110074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Operasi dan Sistem Kendali Tenaga Listrik yang berjudul Simulasi Sistem Mikrogrid dalam Satu Area menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun yang melatar belakangi dari judul tugas besar saya yaitu perkembangan sistem tenaga listrik mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mikrogrid menjadi salah satu solusi karena mampu mengintegrasikan pembangkit termal, daya PLTS, dan BESS secara efisien dan andal. Integrasi energi terbarukan menimbulkan tantangan berupa ketidakstabilan frekuensi dan tegangan akibat perubahan beban serta fluktuasi daya PLTS. Gangguan seperti kenaikan beban atau penurunan daya PLTS menyebabkan ketidakseimbangan daya, sehingga frekuensi sistem dapat turun dan mengganggu kontinuitas penyaluran listrik. Untuk menjaga kestabilan frekuensi digunakan 1. Governor sebagai pengendali primer, 2. PI controller sebagai pengendali sekunder, 3. BESS untuk menyimpan energi. Lalu kestabilan tenaga dijaga menggunakan AVR, Automatic Voltage Regulator, sedangkan UFR, Under Frequency Relay, berfungsi sebagai sistem proteksi melalui load shedding sehingga ketika frekuensi berada di bawah batas aman. Tugas besar ini bertujuan untuk mensimulasikan operasi dan kendali mikrogrid satu area menggunakan bahasa Python untuk menganalisis respon frekuensi sistem terhadap gangguan, serta mengevaluasi kinerja governor, PI controller, BESS, AVR, dan UFR dalam menjaga keandalan sistem. Tujuannya yaitu untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem mikrogrid satu area menggunakan bahasa pemrograman Python yang terdiri atas governor, turbin, generator, PLTS, beban, dan BESS. 2. Mensimulasikan sistem mikrogrid satu area pada 3 kondisi operasi, yaitu governor tanpa PI controller dan tanpa BESS, governor dengan PI controller tanpa BESS, serta governor dengan PI controller dan dengan BESS. Lalu membandingkan kinerja sistem pada ketiga kondisi tersebut, lalu menganalisis pengaruh penggunaan AVR, kemudian membandingkan strategi operasi BESS reaktif dan antisipatif berdasarkan nilai SOC, daya pembangkit termal, daya PLTS, daya charging atau discharging BESS, energi not served, dan cadangan daya selama 24 jam. Kemudian menganalisis kinerja logika UFR dalam mendeteksi kondisi UFR serta menentukan kebutuhan pelepasan beban sebesar 5 MW. Untuk model sistem dan kode pemrograman Python, di sini ada diagram blok sistem mikrogrid satu area, dan di sini ada struktur dari kode pemrograman Python. Jadi untuk struktur pemrograman Python itu terdiri dari adanya parameter, model, controller, optimasi AFR, simulasi BESS 24 jam, simulasi UFR matrix, dan main program. Adapun hasil simulasi dari respon frekuensi dari ketiga kondisi, secara keseluruhan penambahan PI controller meningkatkan kualitas pengendalian frekuensi dengan mengurangi steady state error, sedangkan integrasi BESS semakin meningkatkan keandalan sistem melalui respon daya yang cepat terhadap perubahan beban maupun penurunan daya PLTS. Oleh karena itu, kondisi C merupakan konfigurasi yang paling efektif dalam menjaga kestabilan frekuensi mikrogrid dibandingkan kondisi A dan kondisi B. Perbandingan parameter ketiga kondisi. Jadi dari kondisi A, parameter frekuensi minimumnya ini 49,6, kondisi B 4,969, kondisi C 49,7. Untuk steady state errornya kondisi A 0,3, kondisi B 0,17, kondisi C 0,15. Untuk settling time-nya kondisi A 80,0, kondisi B 80,0, dan kondisi C 80,0. Untuk parameter IAE-nya kondisi A 0,3, B 0,27, C 0,21. Untuk daya maksimumnya kondisi A-nya 0, kondisi B 0, kondisi C 0,03. Dan untuk base PI controllernya KP-nya itu di 2,0 dan KI-nya itu di 3,04.
Performa sistem mengalami peningkatan pada setiap kondisi simulasi. Frekuensi minimum meningkat dari 49,63 Hz pada kondisi A menjadi 49,69 Hz pada kondisi B dan 49,7 Hz pada kondisi C, yang menunjukkan bahwa penerapan PI controller dan bus mampu mengurangi penurunan frekuensi akibat gangguan. Hasil simulasi dari AVR Automatic Voltage Regulator. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, penggunaan AVR memberikan respon tegangan yang lebih baik dibandingkan sistem tanpa AVR. Hal ini ditunjukkan oleh proses pemilihan tegangan yang lebih cepat, dan kemampuan AVR mengembalikan tegangan terminal mendekati nilai nominal 1,0 PU setelah terjadi gangguan pada detik ke-10. Sedangkan tanpa AVR, tegangan pulih secara lebih lambat, sehingga masih berada di bawah nilai nominal hingga akhir simulasi. Dengan demikian, AVR terbukti meningkatkan kestabilan tegangan sistem setelah terjadi gangguan. Berikut hasil simulasi operasi BES selama 24 jam. Di samping ini, terdapat tabel dari strategi reaktif. Jadi, pada strategi reaktif ini, BES hanya beroperasi saat daya pembangkit tidak mencukupi. Pada pukul 00 hingga 17.00 BES tidak aktif, SOC tetap 0,06. Pukul 6 sampai pukul 9 BES melakukan discharging 5-10 mW untuk membantu memenuhi beban puncak. Lalu SOC turun dari 0,6 menjadi 0,2. Cadangan dayanya mencapai 0 mW sampai saat beban puncak. Lalu untuk total energinya 4 mWh, sehingga strategi reaktif membantu suplai daya tetapi belum mampu menghilangkan kekurangan daya sepenuhnya. Berikut hasil dari strategi antisipatif. Jadi, BES melakukan charging pada pukul 11 hingga 5 sebesar 3 mW menggunakan kelebihan daya siang hari. SOC meningkat dari 0,60 menjadi 0,90, lalu BES siaga hingga beban puncak. Pukul 8 hingga pukul 9 malam, BES melakukan discharging 5-10 mW untuk membantu memenuhi beban. Lalu SOC turun dari 0,90 menjadi 0,20. Kemudian cadangan dayanya itu 0 sampai beban puncak. Total energinya 4, sehingga strategi antisipatif meningkatkan cadangan energi tetapi belum mengurangi energi ENS dibandingkan strategi reaktif. Berikut hasil simulasi under frequency relay atau UFR. Jadi UFR tidak aktif karena frekuensi tidak turun di bawah 49,7 Hz selama 0,3 detik. Lalu load shedding 5 mW tidak diperlukan karena sistem tetap dalam kondisi aman. Biaya controller dan bus berhasil menjaga kestabilan frekuensi. Kesimpulannya, sistem microgrid stabil dan mampu mengatasi gangguan tanpa pelepasan beban. Kesimpulannya, yang pertama, kondisi C, governor plus PA control plus base memberikan performa yang terbaik. Yang kedua, PI control mengurangi deviasi frekuensi dan mempercepat pemulihan sistem. Yang ketiga, base membantu menjaga keseimbangan daya saat terjadi gangguan. Yang keempat, sistem menjadi lebih stabil, andal dan frekuensi tetap mendekati 50 Hz. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.